Jadi hari ini kandungan aku itu udah menginjak 9 minggu dan hari ini aku mau tes NIPT. Apa itu tes NIPT? Jadi sampel darah kita itu diambil dan dicek di lab dan dari sana kita bakalan tahu anak kita itu punya kelainan atau enggak, normal atau enggak gitu. Jadi di umur 9 minggu ini cocok banget untuk tes NIPT gitu. Jadi karena di luar negeri itu umum ya hal yang kayak gini gitu. Kalau di Indonesia mungkin jarang banget orang yang tes NIPT kayak gini. Tapi Marpin bilang aku nggak mau, aku mau lihat anak aku sehat atau enggak. Jadi hari ini aku mau tes NIPT-nya. Semoga nanti anaknya sehat dan normal ya. Dan oh ya, tes NIPT ini kita juga bisa melihat gender anak kita loh, cewek atau cowoknya gitu. Tapi aku request supaya jangan dicantumin gender anaknya karena kita mau bikin gender reveal nanti sama Marpin gitu, biar surprise guys. Sebenarnya tes kayak gini tuh diharuskan banget ya kalau di luar negeri itu gitu, karena biar tahu keadaan anak kita gitu. Jadi kalau misalkan anak kita amit-amit ya kenapa-napa gitu atau ada kelainan, nanti orang tuanya sama dokter akan berunding gitu apakah mereka masih akan mau nerima anak ini gitu dengan ikhlas. Kalau misalkan enggak ya nanti diserahkan lagi ke orang tuanya mau seperti apa gitu, mau dilanjutin atau enggak kandungannya gitu. Dan untuk tes NIPT ini harganya itu macam-macam dari mulai 5 juta sampai 12 juta. Jadi aku ngambil paket yang harga 12 juta paket lengkap. Kalau yang 4 juta itu paket basic. Kalau yang sekitar 6 juta itu paketnya yang premium. Dan aku ngambil yang paket lengkapnya karena biar tahu semuanya gitu. Biar detail nanti gitu. Jadinya aku ngambil paket yang komplit yang harganya 12 juta. Dan ini tesnya hasilnya keluar dalam 2 minggu. Semoga aja nanti anak aku sehat-sehat aja ya. Jadi nanti setelah menerima hasilnya dalam 2 minggu, jadi nanti aku bakalan bawa lagi ke dokternya langsung dan nanti bakalan dijelasin sama dokternya gitu. Doain ya teman-teman, semoga anak aku ini sehat, normal, semuanya baik-baik saja gitu. Karena jujur aku sama Marvin tuh deg-degan banget. Aku juga baru pertama kali tes kayak gini karena dulu anak yang pertama nggak pernah ada tes kayak gini gitu. Jadi semoga semuanya baik-baik aja. Guys, jadi hari ini udah 2 minggu dan hari ini aku menerima hasil tes NIPT-nya dan ini dia hasilnya. Kalian lihat ini hijau semua, itu artinya anak aku sehat, gak ada kelainan apapun. Aku seneng banget, Marvin juga seneng banget, aku udah kasih tahu dia. Dan hari ini aku mau langsung cek ke dokter dan aku mau tanya ke dokter tentang detailnya karena jujur aku nggak tahu, aku cuman taunya ini hijau semua berarti hasilnya bagus gitu. Kalau misalkan merah atau kuning itu hasilnya jelek gitu. Jadi hari ini aku mau ke dokter lagi. Guys, sekarang aku lagi di rumah sakit mau cek kandungan aku kesini sama teman aku karena Marvin udah pulang ke Jerman. Sedih sih sebenarnya, yang lain tuh ditemenin suaminya sedangkan aku ditemenin dia, ditemuin sama bestinya, Bestai betul, Bestai gitu. Karena Marvin harus pulang, dia harus kerja, dia juga harus siapin semua dokumen-dokumen untuk aku pindah ke sana. Jadinya sekarang aku ke rumah sakit sama teman aku. Semoga aja semuanya baik-baik aja. Semua dengan lancar dari awal sampai akhir. Iya, jadi sekarang aku mau tes kalau anak aku sehat atau enggak gitu. Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang aku udah di ruangan dokter dan dokternya sedang mengecek hasil tes NIPT aku dan ternyata semuanya bagus. Baik-baik aja, anak aku normal alhamdulillah. Dan sekarang aku mau USG petomaternal. Jadi USG petomaternal itu berbeda sama USG biasa ya guys. Kalau misalkan USG petomaternal itu dokternya mengecek semua organ-organ bayi kita itu normal atau enggak, ada kelainan atau enggak. Kalau tes NIPT itu kan mengecek darahnya kalau misalkan dia ada kelainan Down syndrome atau segala macam gitu. Nah kalau misalkan USG petomaternal ini dokter mengecek semua organ-organnya itu normal, lengkap atau kayak gimana, nanti kelihatan semua otaknya segala macem nanti bakalan kelihatan. Dan kalau USG petomaternal itu dia memakan waktunya lebih lama ya guys, kayak sekitar 30 atau 40 menitan gitu, berbeda sama USG biasa dan harganya pun juga berbeda sama USG biasa gitu.
gitu. Nah jujur aja sebenarnya aku belum bisa USG Peto Maternal karena kandungan aku masih muda banget. Beda sama tes NIPT yang diharuskan di antara 9 minggu sampai 13 minggu. Tapi kalau misalkan USG Peto Maternal itu diharuskannya di atas 13 minggu gitu. Jadi aku harus nunggu sekitar 2 minggu lagi untuk USG Peto Maternalnya. Nanti kita balik lagi setelah 2 minggu.